Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Rupanya, nama besar si pembawa badai bukan kaleng-kaleng. Nyatanya, Andika, Alis Merdeka Slebo dan Chin Liong dibuat tak berdaya. Akankah mereka bisa mengatasinya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Ternyata, tokoh sesat itu bukan patung batu yang tak bisa memberi perlawanan. Dengan satu hentakan tangan saja, luncuran tubuh Chin Liong dapat ditahan. Lalu secepat sambaran ular kobra, tangannya membentang ke perut Chin Liong. Dibanding ranting kering, mungkin tubuh Chin Liong lebih terlihat ringan melayang di udara. Begitu perutnya terkena sodokan tangan si pembawa badai, entah tenaga dalam apa yang disalurkan orang tua itu. Yang pasti, pemuda Tiongkok itu terlempar sejauh 20 tombak disertai semburan darah segar dari mulut. Tanpa sempat berteriak, tubuh Chin Liong jatuh di tanah dan langsung bergulingan beberapa saat. Kesadarannya memang tak hilang saat tubuhnya berhenti berguling, tapi bukan berarti siap menghadapi lawan kembali. Chin Liong ternyata hanya dapat berdiri sempoyongan sambil mendekap perutnya. Matanya menatap nanar ke arah si pembawa badai. Selanjutnya, dia terjatuh karena tak bisa lagi menopang berat tubuh dengan kedua kakinya. Berbarengan jatuhnya tubuh Chin Liong, terdengar lengkingan tinggi dan dahsyat menyeruak putaran angin puting beliung. Kekuatan lengkingan itu bahkan sempat mengacaukan gerak pusaran angin. Ketika lengkingan makin nyaring mengguncang pusaran angin ciptaan si pembawa badai, tanah di sekitarnya bagai ikut bergetar. Saat berikutnya, pusaran angin itu mulai menjadi tak terarah lagi. Lengkingan itu kini berubah menjadi teriakan seseorang yang meluncur keluar dari pusaran angin yang mulai kacau balau. Orang itu tentu saja Pendekar Slebor. Saat berada di perut angin puting beliung tadi, Andika merasa telah dipermainkan seseorang yang baru saja dikenalnya, ditambah siksaannya mendera di sekujur tubuhnya. Dan ini membuat kemarahannya meledak. Kemurkaan bagi Pendekar Slebor berarti terciptanya pemusatan tenaga sakti warisan pendekar lembah kutukan tanpa disadari. Sebuah kekuatan yang mampu membuat pertahanan terhadap serbuan lidah petir. Jadi, bukan hal yang terlalu luar biasa kalau ternyata pusaran dahsyat dari angin ciptaan si pembawa badai mampu didobraknya. Kini Pendekar Slebor berdiri dengan seluruh kebencian 7 tombak dari si pembawa badai. Penampilannya sudah kusut masai, rambutnya memang tak teratur makin tak karuan. Sementara pakaiannya sudah tercabik-cabik, yang masih utuh hanyalah kain pusaka bercorak papan catur di bahunya. Dari semua itu, yang amat mengerikan bagi si pembawa badai adalah cara menatap Andika. Sinar matanya begitu kaku, dingin, dan tajam menusuk. Bahkan, gelegak kemurkaan yang terpancar dari mata Pendekar Slebor sanggup menelan sinar mata lawan. Dan tiba-tiba saja Pendekar Slebor berteriak kembali. Serangkai gerakan aneh yang kecepatannya nyaris tak dapat ditangkap penglihatan mata dimainkan Andika. Sementara satu selubung cahaya perlahan terlihat bagai sinar tipis berkabut. Sementara itu, si pembawa badai tersekat. Tanpa sadar, ia menahan napas. Tidak mungkin, bisik orang tua itu tak percaya. Selaku tokoh yang hidup
selama lebih dari 100 tahun, dia tahu banyak tentang ilmu kesaktian timur. Malah juga amat tahu ilmu yang kini diperlihatkan pemuda di depannya. Dan batinnya jadi tak percaya karena ilmu itu nyaris tak pernah terlihat selama beberapa turunan di negerinya. Ilmu timur yang tak sembarang orang bisa memilikinya itu kini benar-benar diperlihatkan di depan biji matanya oleh seorang pemuda belia. "Pergilah kau ke neraka, manusia busuk!" teriak Andika begitu menggelegar. Lalu, sras! Seketika tenaga sakti warisan pendekar lembah kutukan tingkat ke-19 lepas dari dua telapak tangan pendekar Slebor. Luncurannya demikian keras, bersama desis halus namun tajam. Des! Seperti Chin Liong, lelaki tua tokoh sesat itu juga mengalami nasib serupa. Tubuh kurusnya kontan melayang kencang di udara, lebih mengenaskan daripada selembar daun kering yang ditampar angin. Bahkan, mulutnya pun menyemburkan darah kehitam-hitaman. Setelah melayang hampir 25 tombak dari tempatnya semula, bumi menyambut tubuh si pembawa badai. Berbeda dengan Chin Liong, tokoh tua aliran sesat itu masih mampu mengembalikan keseimbangan tubuhnya. Namun agak tersuruk juga kedua kakinya saat menjejak tanah. Tarikan napas orang tua itu terdengar berat tersengal. Dia kini hanya menatap pemuda lawannya lalu menggejot tubuh untuk pergi dari tempat itu. "Chin Liong, kau tahu apa?" tanya Andika dengan berteriak ketika si pembawa badai telah menghilang. Chin Liong menoleh. "Tidak," saut Chin Liong. "Kejarlah dia. Mungkin kita bisa mengorek sedikit keterangan." Andika menatap ke arah kepergian si pembawa badai, lalu matanya beralih ke arah Chin Liong kembali. "Biar aku meneruskan perjalanan sendiri untuk menemui seorang mata-mata pihak kerajaan. Nanti kita bertemu kembali di sini setelah 3 malam berlalu," kata Chin Liong. Andika mengangguk tanda setuju. Seketika dikejarnya si pembawa badai. Pengejaran Andika ternyata tak perlu memakan banyak tenaga dan waktu lama. Tak ada sepi minuman teh, pendekar muda itu sudah dapat melihat kembali si pembawa badai. Tapi kini, datuk sesat itu tidak sendiri. Ternyata ada 3 orang lain bersamanya. Mereka berdiri kaku, bagai 4 tonggak kayu tak bernyawa di dataran kering kerontang. Angin siang yang berlari di atas tanah tandus menyebabkan debu sesekali berterbangan ke udara, lalu membentur tubuh mereka yang berdiri berjajar. Si pembawa badai berdiri paling kiri. Di sisi kanannya, sekitar 3 langkah darinya, berdiri seorang lelaki sebaya dengannya. Wajahnya amat buruk ditumbuhi benjolan-benjolan kecil berwarna merah, sehingga hidungnya nyaris tidak berbentuk. Apalagi bibirnya menebal untuk menyembunyikan wajah buruknya, dia lebih banyak merunduk, sehingga rambutnya yang memanjang ke depan bisa menutupi. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, kecuali sepasang kaki buntung sebatas lutut yang disampung logam tajam berwarna perak. Pakaiannya hanya berupa libatan kain berwarna merah hingga pangkal lengan. Sementara punggungnya dibebani buntalan besar melebihi tubuhnya yang tergolong kurus. Nama aslinya tidak pernah diketahui, seperti juga si pembawa badai, tapi orang lebih mengenalnya sebagai hantu bisu kaki baja. Sedangkan di sebelah hantu bisu kaki baja adalah Dewi Seribu Diri. Dijuluki demikian karena pribadinya begitu membingungkan. Suatu saat, dia bisa menjadi seorang wanita manja. Di saat lain, dia berubah menjadi beringas. Suatu saat, dia bisa begitu pendiam, periang, ramah, atau lembut. Di saat lain, dia bisa sekejam serigala betina haus darah, urakan, acuh, dan tingkah pola-pola lainnya. Semuanya menunjukkan ragam pribadinya yang aneh. Dewi Seribu Diri berwajah cantik. Menurut Andika, wajahnya sepadan dengan kecantikan Putri Ying Lian. Rias wajahnya begitu berlebihan, dan tatahan rambutnya kelewat apik, bersanggul di atas kepala dengan hiasan bunga dan pernik logam. Pakaiannya seperti milik para wanita bangsawan Tiongkok, panjang hingga menutupi mata kaki. Kainnya bercorak bunga-bunga berwarna-warni, dan pinggangnya dilidas selembar kain sutra merah jambu. Bagaimana upaya Andika alias pendekar Slebor untuk meringkus si pembawa badai? Berhasilkah dia? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.